Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 4 November 2020 untuk boleh menolong Anda bersaat teduh dan berdoa setiap hari. Firman Tuhan, tema daripada hari ini dengan tema kaya tidak selalu uang. Kaya tidak selalu uang. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataannya itu, ia sangat sedih sebab ia sangat kaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sahabat seperjalanan dan hambamu mau belajar kebenaran firman Allah tentang makna kekayaan yang sesungguhnya, bahwa kaya itu tidak selalu uang. Ada banyak kekayaan yang bisa membahagiakan kami secara benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, ada sebuah keyakinan kita secara serempak. Kalau itu kuesioner kita kirimkan kepada 100 orang, maka 100 orang setuju bahwa kaya itu adalah kalau kita banyak uang. Kalau kita kirim mungkin ke sekian puluh ribu orang, rasa-rasanya akan jawabannya sama. Karena kaya itu akan membuat kita bahagia karena uang. Namun kita akan belajar bahwa kaya itu tidak selalu uang. Apakah berarti kita anti uang? Tidak. Di dalam Alkitab dicatat begitu banyak orang-orang kaya yang Tuhan perkenan. Ada banyak catatan orang kaya yang bisa menyikapi kekayaan dengan benar. Ada juga yang tidak bisa menyikapi kekayaan dengan benar. Ada 10 orang kaya yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama Salomo. Yang kedua Ahasweras. Bahkan Ahasweras itu memamerkan kekayaannya. Dalam kitab Ester dikatakan sampai 180 hari memamerkan kekayaannya, itu baru selesai. Ada Hizkia, ada Ayub, ada Abraham, ada Ishak, dan di dalam perjanjian baru dikatakan yaitu orang muda yang datang kepada Yesus yang tadi kita baca. Tatkala dia mau mengikut Yesus, dikatakan, bagaimana supaya aku dapat hidup yang kekal? Aku tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak bersaksi dusta, aku juga menghormati orang tua. Semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Namun Tuhan berkata, engkau jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Barulah kemudian engkau akan beroleh harta di sorga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berjuang kaya itu adalah sesuatu bagian yang sangat penting. Karena dengan kita kaya akan memudahkan finansial kehidupan kita. Dan kita tidak menjadi beban dan tanggung jawab orang lain. Dengan kaya pun kita bisa banyak menolong orang lain. Namun kekayaan jika dikelola dengan baik berdasarkan terang kebenaran firman Allah, maka kita akan benar hidupnya itu di dalam Tuhan. Namun kekayaan itu tidak selalu uang. Ada orang yang kaya di dalam aspek pendidikan. Anda punya pengetahuan yang luar biasa. Ada orang juga yang kaya di dalam relasi. Dia punya teman yang banyak. Itu pun kekayaan. Ada yang kaya secara karakter. Dia punya karakter yang baik. Kehidupannya itu punya teladan dan memberkati. Itu juga adalah kekayaan. Tatkala Anda punya anak, punya rumah tangga yang memang ekonomi biasa-biasa saja, namun hidup dengan rukun, itu juga adalah kekayaan. Tatkala Anda bisa sehat, itu juga adalah kekayaan. Jadi artinya, kaya itu tidak selalu uang. Mari kita belajar dari salah satu orang yang terkaya di dunia, yang kedua saat sekarang, yaitu Bill Gates. Bill Gates itu penemu Microsoft. Kekayaannya itu adalah 127 miliar dolar. 127 miliar dolar. Waktu ditanya di wawancara kepada Bill Gates, apa yang menurut Bill Gates itu bahagia? Dia katakan, memang dengan kaya itu memberikan kebahagiaan. Namun ada kebahagiaan yang lain, yaitu tatkala saya boleh berhasil menolong anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan luar biasa.
Di dalam catatan sejarah, itu banyak orang-orang kaya. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Namun saya mencatat ada 6 orang kaya di dalam dunia yang berakhir kemudian dengan hidup dalam kemalangan. Ada anak yang kembar umur 21 tahun. Ia akhirnya masuk ke dalam rumah sakit jiwa karena tidak mengalami kebahagiaan dari keluarganya. Ada anak yang kemudian dilahirkan dari orang kaya mengalami kekerasan fisik dan mental. Ada artis yang 14 tahun. Ya memang akhirnya jadi artis, namun akhirnya dibiarkan kelaparan pada waktu masa kecilnya. Ada juga anak-anak yang orang kaya hanya kecanduan alkohol, kokain, masuk ke dalam rehabilitasi, menjadi pengguna ganja, menjadi pengguna kokain. Hidupnya tidak bahagia. Karena tatkala semata-mata orang mengejar kekayaan, maka ada banyak aspek yang hilang. Kita perhatikan, orang yang ingin sangat kaya, maka dia akan berjuang kehidupannya, waktunya, pikirannya, perasaannya, seluruh tenaganya, seluruh potensinya untuk mengejar kekayaan. Tatkala itu menjadi fokus, maka ada banyak hal yang ditinggalkan. Waktu dengan keluarga menjadi kurang. Komunikasi menjadi komunikasi formalitas. Tidak ada lagi konsentrasi bagaimana mengasuh anak dengan baik, bagaimana membangun hubungan dengan pasangan dengan baik, apalagi bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga orang kaya seringkali dikaitkan dan didekatkan dengan orang yang kemudian melupakan Tuhan. Itu orang kaya. Jangan Anda udah miskin melupakan Tuhan. Itu namanya keterlaluan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bahkan kekayaan itu, ini kekhawatiran orang kaya, ada catatan. Orang kaya itu adalah justru takut kehilangan uang. Cukup menarik kan? Jadi orang kaya itu takut bahwa kekayaannya itu berkurang. Nah, ketakutan, kekhawatiran itu membuat hidupnya dan miskinnya jiwanya menjadi miskin. Seakan-akan dia tetap tidak puas dengan apa yang ada. Dan orang kaya juga kalau dia belum menikah, sangat sulit mencari pasangan hidup yang baik dan benar. Karena pasangan yang mendekati menjadi rancu. Apakah mencintaimu dengan tulus atau karena kekayaanmu? Orang kaya juga banyak yang khawatir dengan kehidupan masa depan anak-anaknya. Karena anak-anak itu sudah dilimpahi. Tapi kalau dalam keluarga yang biasa-biasa saja, maka anak akan berjuang. Nah, anak apa yang akan diperjuangkan? Itu kekhawatiran orang kaya. Dan orang kaya juga sulit mendapatkan sahabat. Dan orang kaya juga banyak yang iri kepada orang kaya, iri hati. Sehingga kehidupannya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Kecuali orang yang kecipratan dapat berkat karena kekayaannya. Orang kaya juga akhirnya juga akan kehilangan makna hidup tatkala dia tidak menyikapi semuanya itu dengan benar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berjuanglah untuk menjadi kehidupan ekonomi itu menjadi jauh lebih baik daripada keadaan saat sekarang. Itu diperbolehkan, namun berhati-hati. Jangan sampai engkau menjadikan kekayaan dan uang itu menjadi segala-galanya yang menjadi patokan. Kalau saya punya segala-galanya, punya uang yang banyak, maka saya akan bahagia. Belajar daripada anak muda yang dikatakan dia kemudian mengundurkan diri, tidak mau mengikut Yesus. Mengapa? Karena begitu banyak hartanya sehingga dia tidak bisa mengikut Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang kaya sesungguhnya. Kita diberkati seperti Abraham yang diberkati, seperti Ayub yang diberkati, seperti Hizkia yang diberkati, seperti Salomo yang diberkati. Namun kekayaan yang sesungguhnya adalah tatkala hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Menyikapi uang dengan benar, mengejar uang dengan benar, dan kekayaan yang sesungguhnya Alkitab mengatakan, yaitu engkau mendapatkan hidup yang kekal. Engkau punya makna hidup yang bernilai saat sekarang dan sampai kepada nanti. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala kesulitan dan problema dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan penuhi dengan waktu, rencana, dan cara-Mu. Kami serahkan ya Tuhan sahabat seperjalanan seluruhnya, agar kami tatkala mencari kekayaan, kami boleh menyikapi kekayaan itu dengan benar. Jangan seperti anak muda yang kaya, ingin kekayaan, namun dia meninggalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah,
Kaya itu tidak selalu uang. Banyak aspek kehidupan kita itu menjadi kaya. Yang terutama tatkala engkau hidup dekat dengan Tuhan dan hidup benar bersama dengan Tuhan, itulah kekayaan yang luar biasa. Kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan nanti tatkala kita bertemu dengan Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Amin.